Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam acara Secercah Pahala Pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat tema resep agar amal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah pengajian, salah satu guru kami, Al-Habib Zain bin Smith, pernah memberikan satu pelajaran bahwa di antara syarat diterimanya amal harus memenuhi 3 hal. Yang pertama, sesuai dengan syariah. Yang kedua, kaifiyah, memenuhi syarat dan rukunnya. Yang ketiga, ghayah atau tujuan akhirnya, yaitu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat diterimanya amal yang pertama harus sesuai dengan syariah. Amalan tersebut harus memiliki dasar dalam syariat Islamiyah. Tidak akan diterima sebuah amal yang tidak punya dasar sama sekali dalam ajaran Islam. Seperti halnya orang yang menjalankan ibadah haji bukan di bulan haji misalnya. Orang yang ingin berhaji tidak di al-masyair al-muqaddasah, di Indonesia atau di mana misalnya, maka amal sebaik apapun tidak akan diterima kalau tidak memiliki dasar yang benar dalam syariah. Kemudian persyaratan yang kedua adalah kaifiyah, tata cara yang harus dipenuhi syarat dan rukunnya. Kaifiyahnya yang benar sesuai dengan panduan yang telah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah dijabarkan oleh para ulama kita. Kemudian syarat yang ketiga harus ikhlas, harus benar-benar murni dan ikhlas karena Allah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yakbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuh. Allah tidak akan menerima amal kecuali yang amal itu benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, 3 hal ini yang harus kita perhatikan agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ibadah puasa, alhamdulillah dalam syariat sudah dasarnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dasarnya. Kemudian kaifiyah, syarat dan rukunnya juga jelas. Sudah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Tinggal yang ketiga, kita harus mendasari puasa kita, memurnikan hati kita agar ikhlas benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah 3 hal ini kita amalkan, kita yakin amal kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sejauh ini, jika kita ingin mengetahui tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam masterpiece-nya, dalam kitab beliau yang amat masyhur yaitu Al-Hikam, beliau menjelaskan tanda-tanda amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sebutkan, man wajada thamrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala qabulihi ajilan. Ajib, ini sebuah pendapat yang luar biasa, ungkapan yang sangat luar biasa. Barang siapa yang menemukan samrah amalnya atau buah daripada amalnya ajilan di dunia, hal itu membuktikan bahwa amal itu akan diterima ajilan di akhirat nanti. Contoh, kita melakukan salat, sementara kita menemukan buah daripada salat, menemukan kelezatan ketika salat,
menemukan ketenangan dalam salat, menemukan salat ini sebagai jalan yang bisa menenangkan hati kita. Ini semua adalah samrah atau buah daripada salat. Maka itu tanda-tanda bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan dan beliau mengungkapkan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan ketenangan hatiku di dalam salat. Ketenangan seperti itulah yang disebut dengan samrah atau buah daripada amal kita. Oleh karena itu, jika kita beribadah dengan rasa nikmat, rasa happy, rasa bahagia, itu merupakan tanda bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ba'dul muhaqqiqin mengatakan, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang-orang yang takut terhadap Allah akan diberikan jannatan, 2 surga. Jannatun muajjalah, orang-orang yang rajin ibadah akan dihadiahi 2 surga. Yang pertama surga muajjalah, yaitu surga dunia. Apa itu? Wahya halawatut ta'at wa lazazatul munajat. Surga dunia adalah manisnya beribadah kepada Allah. Wa lazazatul munajat, dan enaknya, lezatnya bermunajat dan berbisik dengan Allah. Wa jannatun muajjalah, dan surga yang berada di akhirat jelasnya wahya fununul masubat, bermacam-macam pahala, wa uluwud darajat, dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya. Kemudian tanda yang kedua yang menunjukkan amal kita diterima adalah amalun la amala, sebagaimana yang diungkapkan juga oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, la amala arjalil qabul min amalin yaghibu anka syuhuduh wa yatahaqqaru indaka wujuduh. Tidak ada amal yang lebih diharapkan untuk diterima kecuali amal yang telah dilupakan dan dianggap remeh keberadaannya. Dalam arti, ketika seseorang telah melakukan satu amalan, kemudian amalan itu telah dilupakannya, itu pun merupakan tanda bahwa amal itu diterima oleh Allah. Tidak amalan yang selalu menjadi kenangan, yang selalu diingat, apalagi selalu dibicarakan, maka amalan tersebut masih menggantung, tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada intinya amalan itu bukan jerih payah kita, bukan semata-mata usaha kita, tapi semata-mata adalah karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, amalan yang telah dilakukan hendaknya nasyam mangsia, lupa dan dilupakan. Dengan demikian amal itu langsung terangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jangan diingat-ingat terus atau dibicarakan, apalagi disebar-sebarkan, diceritakan kepada orang lain. Maka amalan yang seperti itu adalah amalan yang masih menggantung. Oleh karena itu, mudah-mudahan amalan-amalan yang kita lakukan, terlebih di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai kepada Allah, dan pahalanya kelak di yaumil akhir, kelak di surga dapat kita petik bersama-sama. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil jannah. Semoga kita dan Anda sekalian digolongkan menjadi ahli surga. Amin. Allahumma amin. Cukup sekian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.